Bapak Paulus Tri Agung Kristanto yang akrab dipanggil Pak Pra ya. Ya. Keren sekali panggilannya Pak. Thank you sudah hadir di program Bincang Politik Ekuator TV pada pagi hari dengan suasana pool Swiss Bell Hotel International Service and the best location business in Tarakan. Oh. Ya, Pak Pra, hari ini saya mau ngobrol tentang politik, tapi yang ada kaitannya dengan media. Kalau dulu kita tahu ada istilah one man, one vote. Tapi rasanya itu nggak berlaku lagi kalau di konteks media sosial. Bahwa kan satu orang bisa ratusan jutaan orang kekuatannya, begitu ya. Nah, yang membuat pertanyaan saya begini, belakangan para politikus, caleg terutama, mereka lebih senang-senang bondong-bondong untuk membuang uangnya di media sosial, selebgram, terus influencer daripada mohon maaf menggunakan media, perusahaan media itu sendiri. Nah, sebenarnya sejauh ini regulasinya seperti apa sih Pak Pra untuk kasus-kasus seperti ini? Memang kalau kita dalam konteks pemilu pasti kita mengikuti peraturan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum dan juga mengikuti undang-undang pemilu dan kalau kita berbicara tentang media Mbak Rina, tentu saja kita mengikuti berbagai aturan-aturan yang terkait dengan media. Di dalamnya ada undang-undang pers, kode etik jurnalistik kalau sebagai wartawan, kemudian juga ada sejumlah peraturan Dewan Pers terkait dengan itu dan tentu saja juga himbauan dari Dewan Pers karena wartawan atau jurnalis atau pewarta itu diharapkan menjaga independensinya sehingga mereka diharapkan tidak menjadi tim sukses, tidak menjadi caleg atau kalau menjadi caleg atau menjadi tim sukses dalam hal ini kemudian mereka nonaktif. Sementara di sisi lain media sosial kemudian aktivis media sosial yang kita sebut influencer, kemudian konten kreator gitu kan mereka tidak ada aturan yang secara khusus mengatur dan mereka tidak punya kode etik jurnalistik sehingga jauh lebih leluasa karena di dalam wilayah yang saya nyebutnya masih dalam wilayah yang dalam tanda petik bebas gitu sehingga para politisi tentu saja dan bukan hanya politisi saya kira sejumlah korporasi juga kemudian melibatkan mereka bahkan pemerintah juga melibatkan mereka, teman-teman di konten kreator, di aktivis media sosial, untuk kemudian mensosialisasikan dan menjalankan program kerja atau menjadi wajah dari kegiatan mereka. Misalnya yang terakhir rame di Jakarta, misalnya adalah Presiden Joko Widodo mencoba kereta cepat Jakarta-Bandung. Itu berulang kali mengajak artis, mengajak konten kreator, mengajak beberapa aktivis media sosial untuk kemudian mencoba. Dan jangan lupa juga Mbak Rina, kalau menggunakan teman-teman ini, tentu ada yang mahal kalau yang sudah punya nama, tetapi banyak di antara mereka juga dalam tanda petik gratis, karena mereka juga butuh konten. Iya, mereka mendapatkan uangnya di tempat lain. Sementara kalau media, tentu saja selain jumlah media cetak misalnya juga dan pengaruhnya mungkin dalam posisi yang turun, apalagi di sejumlah daerah, ya media arus utama pun sekarang juga menggunakan media sosial untuk memperlebar jaringannya, itu Mbak. Cuman stigma daripada, ya terutama di daerah nih Pak para caleg-caleg itu mereka lebih senang menggunakan yang namanya, tadi saya bilang media sosial karena satu murah, reach-nya juga berkualitas begitu ya, nggak perlu spend money terlalu banyak di situ gitu. Bahkan gratis. Bahkan gratis. Nah, untuk posisi Dewan Pers sendiri sebagai pers yang institusi yang menaungi kami sebagai media, bagaimana nih Pak? Apakah ini cepat atau lambat merupakan ancaman buat media? Lama-lama media itu tergusur dan bahkan mungkin mati atau bagaimana? Saya percaya bahwa masyarakat itu semakin dewasa, teknologi semakin maju, ya. Kita sekarang juga sudah memasuki era artificial intelligence gitu, dan apakah kemudian media akan tergusur? Saya tidak yakin sepenuhnya, tetapi bahwa akan terjadi keseimbangan baru, iya, Mbak Rina. Sebenarnya di tahun 2008, 2009 ada seorang aktivis periklanan namanya David Ogilvy di Amerika Serikat.
dia sudah mengingatkan tahun 2008-2009, dia sudah mengingatkan bahwa pada satu titik advertising itu akan mati. Kemudian digantikan oleh apa yang disebut dengan the word of mouth marketing. The word of mouth marketing itu kan marketing melalui orang per orang. Saya suka bercanda menyebutnya marketing contong gitu kan. Jadi orang. Itu yang terjadi hari ini. Tahun 2011 di Gramedia menerbitkan, Gramedia itu bagian dari Kompas Gramedia gitu. Gramedia menerbitkan satu buku judulnya RIP, Rest and in Peace Advertisement Killed by the Word of Mouth Marketing. Jadi iklan itu sudah mati, dibunuh oleh yang namanya the Word of Mouth Marketing. Jadi itu marketing orang per orang. Sebenarnya sederhana aja Mbak Rina. Kalau kita misalnya Mbak Rina mau ke Surabaya, ya Mbak Rina baru pertama kali mau ke Surabaya, meskipun ini orang Surabaya, gitu. Ceritanya baru pertama kali ke Surabaya, maka apa yang dilakukan Mbak Rina untuk misalnya mencari hotel pada waktu dulu maupun pada waktu sekarang, pasti akan tanya temennya yang pernah ke Surabaya. Hotel di sana yang bagus apa ya? Gitu. Mungkin Swiss Bell, mungkin Swiss Bell. Ya, jadi itu yang atau mungkin Santika. Jadi itu yang bisa kemudian orang lebih percaya daripada kemudian mencari iklan di surat kabar atau apa yang kemudian mencari apapun. Jadi itu menjadi sangat realistik gitu. Jadi medianya harus bagaimana? Ya medianya harus mengikuti perkembangan. Hari ini banyak media di seluruh dunia, nyaris bahkan semua media tidak punya media sosialnya. Mereka punya media sosial, tidak ada yang tidak punya media sosialnya. Mereka punya semua. Untuk apa? Bukan hanya untuk promosi, bukan hanya untuk menambah engagement dengan publiknya, bahkan sudah menjadi media baru, media sosial itu. Jadi kadang-kadang agak susah membedakan antara media sosial sebagai media sosial dan media sosial sudah sebagai media. Nah, Dewan Pers sudah membuat peraturan Dewan Pers nomor 1 tahun 2022 tahun 2022 yang mengatur soal media sosial, tetapi media sosial yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan media atau media arus utama. Jadi media arus utama membuat media sosial dan itu adalah bagian dari medianya, maka itu dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Media perusahaan media kemudian membuat misalnya Ekuator TV, kemudian bikin Rina Ekuator gitu di channel misalnya di YouTube. Itu bagian dari medianya, itu dilindungi. Tapi kalau kemudian seorang wartawan atau seorang pekerja media bikin channel di media sosial yang kemudian terlepas dari medianya, itu nggak bisa dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Juga kalau aktivis-aktivis media sosial tidak bisa dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Jadi kalau ada persoalan, ya mereka melalui jalur hukum yang lain. Sementara kalau yang dua tadi, yang pertama, mereka kita gunakan perlindungan dari Dewan Pers dan mekanisme penyelesaian hukum pers. Saya jadi teringat kasus yang, mohon maaf, Deddy Corbuzier waktu itu kalau nggak salah Pak ya, kan karena dia bukan media statusnya begitu ya, karena ada masalah ini. Berarti Dewan Pers tidak? Enggak, Dewan Pers tidak. Tetapi cerita yang terakhir tahun 2023 ini, beberapa bulan yang lalu, misalnya Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, kemudian mempertanyakan konten dari apa yang disebut dengan bocor halus sebagai sebuah produk dari Tempo, maka kemudian mekanisme penyelesaiannya ada di Dewan Pers. Dan kedua pihak kemudian akhirnya bersepakat untuk menyelesaikan. Jadi itu bisa dilakukan. Kalau ini dilakukan oleh non media yang bukan menjadi bagian dari media itu sendiri, ya Dewan Pers tidak akan masuk. Ya, jadi sejauh ini Pak, kalau Bapak melihatnya peran utama media sendiri itu sendiri dibandingkan medsos dalam konteks kita kembali ke tema awal ya, itu tentang kampanye politik 2024, ini gimana positioningnya? Tantangan media tentu saja adalah dia menjadi semacam konfirmator apa yang terjadi di media sosial. Iya. Apakah itu hoax atau bukan begitu Pak ya? Kok media arus utama tentu saja harus bisa menjadi tempat masyarakat mencari informasi yang benar.
informasi yang berkualitas, informasi yang kemudian mampu mencerdaskan masyarakat. Jadi, dan itu sesuai dengan fungsi pers, sesuai dengan Undang-Undang Pers, Undang-Undang 40 tahun 1999. Pers itu kan punya fungsi untuk mendidik masyarakat, punya fungsi untuk hiburan, punya fungsi juga untuk kritik sosial, punya fungsi juga untuk mencerdaskan masyarakat, dan juga punya fungsi sebagai lembaga ekonomi. Dan tentu saja ini menjadi tantangan buat kita orang-orang media tentu saja untuk kemudian makin mengembangkan diri sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Jangan lupa Mbak Rina, bisnis media adalah bisnis yang seharusnya berangkat dari idealisme. Saya mengatakan seharusnya karena dalam banyak kasus orang mendirikan media hari ini bukan karena idealisme, tetapi karena gampang cari duitnya katanya gitu. Main di algoritma, main di AdSense mungkin akan mudah. Tapi kan itu menjadi tipis bedanya dengan aktivis media sosial atau influencer gitu. Dan lagi mohon maaf saya potong, masyarakat ini lebih senang yang bodong-bodong, Pak. Iya, jadi, karena apalagi mohon maaf misalnya gini, kasus kecelakaan yang di blur dengan yang tidak di blur, masyarakat ini lebih senang yang tidak di blur. Kadang-kadang ada komen minta mentahannya dong, seperti itu kan. Kita tahu seperti itu. Nah, posisinya gimana nih? Kita harus memposisikan diri bagaimana? Tentu media tidak bisa begitu karena media saya maksudkan sebagai media arus utama, dia terikat dengan kode etik jurnalistik, dia terikat dengan undang-undang pers, dia terikat dengan peraturan-peraturan Dewan Pers, dan bahkan secara global dia juga terikat dengan apa yang disebut dengan dasar-dasar jurnalisme Tapi itu bisa dipahami, Mbak Rina. Kalau kita belajar jurnalistik apa sih yang membuat, apa sih yang menarik untuk diberitakan? Berita itu kan cuma dua ukurannya, penting dan menarik. Iya kan? Apa yang buat menarik untuk diberitakan? Yang menarik untuk diberitakan misalnya ada terkait dengan orang, people. Iya. Konflik antar, misalnya ada seorang artis atau public figure yang kemudian sedang mau bercerai gitu misalnya. Media tentu bisa memberitakan, tetapi kan kemudian harus berdasarkan fakta dan harus berdasarkan konfirmasi-konfirmasi yang diikuti dengan standar etika dan sebagainya dari itu. Ya, sehingga kemudian pasti ada beberapa kemasan-kemasan yang tidak mungkin disajikan secara terbuka karena itu menyangkut. Jadi ini ada buku saku wartawan, di dalamnya misalnya ada pedoman untuk penulisan yang terkait dengan keberagaman, terkait dengan ramah anak, dan itu juga terkait dengan politik kan. Kan media harus punya tanggung jawab untuk melindungi anak-anak dalam konteks kampanye misalnya. Tapi tadi kembali lagi ke pertanyaan, media tentu dia nggak bisa sembarangan. Sementara kalau konten kreator, aktivis media sosial, ya duda, dia sebar aja begitu aja gitu. Terus kemudian apalagi yang menarik buat diberitakan? Tragedi, iya kan? Nah, media punya aturan-aturannya sehingga kemudian kalau misalnya ada sebuah tragedi, termasuk juga saya sebutlah kecelakaan gitu, ya dia nggak bisa menampilkan gambar yang mengundang kengerian gitu. Sementara mereka yang aktif di media sosial ya sudah bisa belak-belakan begitu aja tanpa sensor bahkan, begitu kan? Iya, bahkan kalau orang-orang yang mungkin dari berawal dari konten kreator, berawal dari aktivis media sosial, dia mau masuk menjadi apa yang disebut dengan jurnalisme warga, dia juga nggak bisa mainkan seperti waktu dia masih tetap sebagai konten kreator atau apapun. Kenapa? Karena dalam konteks jurnalisme warga, citizen journalism, ada kata journalism di dalamnya. Jadi dia harus tunduk kepada dasar-dasar jurnalistik itu. Meskipun dia tidak mengatakan diri sebagai wartawan atau dia mengatakan diri sebagai wartawan warga gitu, dia tetap harus tunduk kepada dasar-dasar jurnalisme. Tunduk pada kode etik jurnalisme. Dan kadang-kadang nggak menarik. Iya kan? Karena banyak hal yang menarik. Meskipun kita bisa mengemasnya secara yang lain yang kemudian bisa saja menarik gitu. Iya, Bapak, terkait politik, dampaknya terhadap dinamika kampanye politik itu sendiri, ya yang medsos yang bebas begitu ya. Kemarin Bapak sempat singgung media diatur nih, sedangkan medsos tidak diatur. Iya. Nah, dampaknya terhadap menimbulkan suatu opini publik gitu ya. Iya, pengaruh media sosial tinggi di masyarakat kita, bahkan
dalam beberapa survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional maupun nasional kita menunjukkan sebagian besar masyarakat kita mengawali mendapatkan informasi itu atau berita itu dari media sosial. Baru kemudian sejumlah diantaranya kemudian memastikan dari media arus utama. Tetapi yang menarik adalah kecenderungan tingkat kepercayaan masyarakat kepada media sosial semakin menurun. Di sisi lain, kepercayaan masyarakat kepada media arus utama makin meningkat di Indonesia maupun di sejumlah negara yang lain. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kesadaran, pemahaman masyarakat kita akan pentingnya sebuah informasi yang kredibel, informasi yang kemudian bisa dipastikan kebenarannya itu makin tinggi. Yang dibutuhkan sekarang Mbak Rina dalam konteks pemilu maupun mungkin sehabis pemilu dan dalam keseharian kita adalah ada dua hal menurut saya. Yang pertama literasi media. Karena masyarakat seringkali bahkan orang media pun kadang-kadang juga tidak bisa membedakan antara ini media arus utama dan kemudian ini media sosial. Posisi mereka ada di mana? Itu kadang-kadang juga tidak mudah. Yang pertama. Yang kedua adalah apa yang disebut dengan literasi digital. Karena begitu banyak perkembangannya. Ya. Media hari ini juga masuk ke wilayah itu, bahkan sudah lebih lama. Dulu ada robotik jurnalisme. Bagaimana kemudian robot memainkan peran untuk menjadi reporter, memainkan peran untuk kemudian melakukan editing dan sebagainya. Sekarang masuk ke artificial intelligence. Bahkan presenter juga sudah main dengan AI gitu kan. Ya, tidak perlu BPJS kan. Betul sekali. Ya, jadi kemudian juga penulisan artikel berita itu juga kadang-kadang sudah menggunakan artificial intelligence. Tetapi menurut saya tetap itu juga harus membutuhkan orang-orang di belakangnya untuk memastikan bahwa kalau dia di media maka dia tunduk pada aturan-aturan dasar jurnalistik dan berbagai aturan itu. Dan masyarakat tentu akan begini. Secara sederhana, kalau kamu disodorkan sebuah hal yang gratis dan kemudian yang harus berbayar gitu, orang akan cenderung cari yang gratis gitu. Betul kan. Iya. Bahwa kemudian ada dampak-dampaknya itu nanti dulu lah gitu. Nah, itulah bagian pentingnya literasi media dan literasi digital, karena sebenarnya gini, media yang masuk ke ranah digital free misalnya, kan juga sebenarnya orang yang menikmati juga tidak gratis juga gitu. Di media sosial, ketika kita menikmati media sosial kelihatannya gratis, tapi kan juga tidak gratis juga, karena kemudian kita tahu Twitter mulai juga harus ada bayarnya. Kemudian kalau kita menikmati media sosial yang lain kelihatannya gratis, tapi kan kita juga ada gangguan kita iklan misalnya gitu. Sehingga misalnya kita YouTube masuk ke YouTube lah misalnya. Kalau mau yang gratisan, ya lagi mendengarkan lagu, tahu-tahu dipotong iklan, nggak boleh marah. Itu kan yang kita bayarkan, kenyamanan kita yang terkena. Kalau kamu mau menggunakan yang tanpa gangguan iklan, ya kamu masuk namanya premium gitu kan. Jadi tidak ada yang gratis sebenarnya. Sebenarnya tidak ada yang gratis, hanya opini masyarakat seperti itu. Nah, itu yang harus disadarkan juga oleh masyarakat. Ketika kemudian menikmati informasi dalam konteks politik, kemudian aku mendingan ke media sosial aja, gratis dan banyak sekali informasinya. Betul. Tapi makin banyak informasi yang didengarkan, juga mereka akan bingung juga. Dan akhirnya kembali ke media yang sesungguhnya. Harusnya kembali ke media, karena kemudian media arus utama inilah tempat mengkonfirmasi, tempat memverifikasi. Tempat untuk mencari sebuah informasi yang benar. Masalah yang lain adalah literasi media itu bukan hanya pada publik, tapi juga tadi saya ceritakan pada masyarakat media sendiri juga. Karena tidak sedikit juga media yang cuma sekedar mengambil dari media sosial gitu. Jadi literasi media juga harus dilakukan. Orang-orang media juga harus diingatkan. Bapak juga saat ini menjabat sebagai Komisi Pendidikan Dewan Pers ya. Otomatis Bapak punya tanggung jawab mendidik teman-teman jurnalis ini agak yang seperti Bapak bilang tadi, punya literasi yang lebih baik. Apa yang sudah dilakukan oleh Dewan Pers sejauh ini?
mengelola wartawan, jurnalis atau pewarta itu tidak mudah. Karena wartawan, jurnalis, pewarta ini orang-orang pintar dan mereka punya pemikiran-pemikiran masing-masing, sehingga dalam konteks mengembangkan kompetensinya misalnya yang dilakukan oleh Dewan Pers sejak kira-kira 11-12 tahun yang lalu, itu juga prosesnya panjang, Mbak Rina. Mbak Rina bisa bayangkan Undang-Undang Pers tahun 1999 nomor 40 itu mengamanatkan pembentukan Dewan Pers. Setahun kemudian, tahun 2000 lahir Dewan Pers. Kemudian sepanjang 10 tahun lebih, Dewan Pers yang punya tugas di pasal 15 salah satunya untuk mengembangkan profesionalisme wartawan atau jurnalis, itu nggak bisa menjalankan sepenuhnya. Karena ketika Dewan Pers membuat aturan, dia nggak boleh sendirian. Dia harus melibatkan masyarakat pers. Dalam hal ini melibatkan konstituennya misalnya. Nah, baru pada tahun 2010, Mbak. 2000 menjadi 2010, ada kesepakatan di antara masyarakat pers, apa yang disebut dengan Piagam Palembang atau Deklarasi Palembang pada Hari Pers Nasional tahun 2010 di Palembang, yang kemudian ada dua hal yang disepakati. Satu, menyepakati bahwa Dewan Pers melakukan pendataan pers sesuai dengan amanat Undang-Undang Pers. Yang kedua, mengembangkan profesionalisme wartawan khususnya melalui uji kompetensi. Nah, sampai kemudian hari ini tentu kemarin kayak uji kompetensi biasanya diikuti dengan sebelumnya diikuti dengan pelatihan-pelatihan jurnalistik. Nah, di Indonesia sampai dengan hari ini ada sekitar 25.000 wartawan atau jurnalis atau pewarta yang sudah mengikuti uji kompetensi di seluruh Indonesia. 25.000 itu apakah banyak atau sedikit? Bisa dikatakan sedikit, meskipun juga bisa dikatakan banyak. Dikatakan banyak karena angka 25.000 itu adalah proses yang relatif dilakukan sepanjang tahun 2011 sampai dengan hari ini. Dan itu artinya sekitar 12 tahun ya. 12 tahun berarti setiap tahun lebih dari 2.000 lah. Kalau mau dibikin rata-rata begitu. Ya. Tetapi juga bisa dikatakan sedikit, ya, dikatakan sedikit kalau kita melihat berapa jumlah wartawan di Indonesia. Indonesia ini adalah negara dengan mungkin jumlah media yang banyak di paling dunia banyak ini. Begitu. Mungkin paling banyak karena di Indonesia ini mungkin ada sekitar tidak kurang dari 50.000 media. Ya, tidak kurang dari 50.000 media. Media online-nya itu lebih dari 40.000. Ya. Radio juga lumayan banyak, TV juga lumayan banyak, cetak yang cenderung menurun gitu. Karena TV dan radio kan ada juga yang streaming di digital kan tentu saja. Nah, kalau satu media punya 5 wartawan atau jurnalis atau pewarta, itu udah 250.000, iya kan? Kan nggak mungkin sebuah televisi besar itu cuman punya 5 wartawan, kan nggak mungkin kan? Kompas mungkin misalnya kayak media tempat saya bekerja, nggak mungkin juga cuman 5 wartawan kan, pasti lebih banyak lagi. Saya hitung 250 sajalah gitu, 250.000. 25.000 cuman 1/10-nya baru kan. Kelihatan sedikit kan. Nah, ini tantangan kita bersama sehingga kemudian Komisi Pendidikan di Dewan Pers tentu terus mengajak teman-teman untuk melakukan uji kompetensi salah satunya, tetapi juga Dewan Pers sejak 3 tahun lalu juga memfasilitasi untuk teman-teman bisa melakukan uji kompetensi yang dibiayai oleh negara. Kemudian beberapa pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Dewan Pers yang dibiayai oleh kita mendapatkan anggaran dari APBN yang itu juga dipakai untuk kayak kemarin Mbak Rina juga mengikuti misalnya workshop peliputan pemilu. Itu karena menjelang tahun politik dan menjelang pemilu ya tentu harus dilakukan. Kenapa? Karena harus diakui kompetensi dari wartawan-wartawan di Indonesia ini sangat senjang. Ada yang punya pengetahuan yang baik dan mempersiapkan diri dengan baik, tetapi ada juga yang orang menjadi wartawan atau menjadi pewarta, jurnalis itu ya karena kepepet. Dia udah kehilangan pekerjaannya, dan pekerjaan yang paling mudah, salah satunya saya nyebutnya paling mudah, ya adalah wartawan. Di sisi lain, macam bodrek begitu Pak ya? Tidak selalu juga loh Mbak. Tidak selalu Mbak. Tidak selalu. Karena bisa jadi mereka memang
kemudian masuk di media-media yang sudah terdaftar di Dewan Pers, tapi melalui jalur misalnya karena pertemanan dan sebagainya, bisa saja loh. Dan di Indonesia ini, Mbak Rina, masih banyak media yang tidak mempersiapkan orangnya untuk menjadi wartawan. Artinya gini, begitu pemimpin-pimpinan media itu begitu melakukan rekrutmen, ya udah langsung turun ke lapangan. Tidak ada pendidikan, tidak ada itu. Nah, ini tantangan kita bersama tentu saja. Baik, Pak Tra, ngomong soal profesionalisme dan sebagainya. Ini tahun politik banyak nih. Kita tahu lah ya, bukan rahasia publik. Rekan-rekan media itu berprofesi sebagai konsultan dalam tanda petik untuk para caleg-caleg yang sebenarnya kita sendiri itu sebagai seorang media harus berdiri tegak di tengah, artinya menjaga netralitas dan sebagainya. Nah, bagaimana konsekuensinya? Apakah ada semacam punishment atau tata aturan yang benar seperti apa? Rata-rata semua teman-teman media rasanya sih dibutuhkan di posisi itu karena mereka mulai informasi, Pak. Bagaimana? Yang pertama-tama memang teman-teman wartawan, jurnalis atau pewarta ini atau pekerja media apapun, dia tidak punya ikatan secara hukum ya dengan Dewan Pers. Ya, tidak punya. Ikatannya adalah ikatan etik. Iya kan? Karena itu Dewan Pers itu kan menjaga kode etik jurnalistiknya. Sehingga Dewan Pers tidak bisa memberikan sanksi apapun kepada wartawan, jurnalis atau pewarta yang kemudian bukan hanya menjadi konsultan, bahkan menjadi caleg sekalipun. Yang bisa dilakukan adalah kemudian terus mengingatkan, sebatas itu. Tetapi juga sekaligus mendorong kesadaran baru di kalangan wartawan maupun pimpinan medianya untuk menjaga kode etik jurnalistik, salah satunya pasal 1 yang menegaskan tentang independensi. Nah, sebagai orang wartawan itu kan sebagai pihak yang independen, maka seharusnya dia kemudian mampu menjaga jarak yang sama dengan narasumbernya. Kalau seorang wartawan, jurnalis atau pewarta dia menjadi konsultan, ya kan dia sudah tidak independen lagi. Maka sebaiknya imbauan moralnya adalah, imbauan etiknya adalah dia kemudian nonaktif setidak-tidaknya. Tapi kalau kemudian medianya, tempat dia bekerja, mengizinkan, bahkan karena pemilik medianya adalah seorang pimpinan partai politik, bahkan menjadikannya dia sebagai caleg, ya tentu Dewan Pers dan masyarakat pers bersama-sama harus terus berteriak, mengingatkan. Gitu. Karena nggak mungkin kalau kemudian Dewan Pers kemudian mengeluarkan sanksi, misalnya mencabut sertifikat wartawan dia gitu. Karena kemudian dia menjadi caleg misalnya atau menjadi konsultan, langsung begitu saja. Pencabutan sertifikat wartawan, jenjang wartawan itu, kompetensi wartawan itu juga sangat tergantung dari lembaga ujinya. Lembaga uji yang mengusulkan gitu. Dewan Pers tentu dalam situasi yang tertentu khusus kita bisa melakukan. Tapi apakah seorang yang melakukan kerja sebagai konsultan gitu, apalagi konsultan yang nggak kelihatan, kan banyak sekali. Kalau dia menjadi tim sukses, dia menjadi caleg, dia menjadi pengurus partai, dia harus nonaktif lah gitu. Tapi kalau ini karena hubungan pertemanan, dia tetap sebagai wartawan, dia tetap bekerja itu. Tapi temannya politisi dan kemudian minta dia membantu ngasih masukan dan sebagainya secara tidak langsung. Atau gitu. Mungkin terang-terangan minta dinaikkan namanya begitu Pak. Bagaimana nih Pak? Agak susah memang membuktikan, meskipun bisa dilakukan. Gitu. Bukan berarti Dewan Pers atau saya khususnya kemudian permisif dengan itu, bukan. Tetapi ada celah-celah hukum yang mungkin bisa dilihat dan kemudian itu memang menimbulkan dilema di dalamnya. Tapi jangan lupa, menjadi seorang wartawan, menjadi seorang jurnalis, menjadi seorang pewarta itu bukan hanya sebuah profesi atau pekerjaan, tapi di dalamnya ada laku moral. Jadi yang utama begitu Pak ya. Moralitasnya harus dilihat. Ada etik di dalamnya. Kalau Mbak Rina mencari Bapak Pers dunia, maka yang ketemu adalah Julius Caesar. Itu artinya sudah cukup lama. Media sosial itu kan baru.
Jadi kita belum tahu sampai kapan gitu, sampai kapan. Tetapi jangan kembali lagi, jangan menempatkan media sosial ini menjadi kompetitor atau menjadi musuh bagi media. Optimalkan fungsi dan kelebihan dari media sosial ini untuk menopang kehidupan media. Tahun 2013 misalnya, Mbak Rina, bagaimana Al Jazeera misalnya sudah menggunakan media sosial yang namanya Facebook untuk menjadi media barunya dia, yang melahirkan namanya AJ Plus misalnya. Hari ini kita tahu bahwa media sosial bukan hanya bisa mendekatkan antara media dengan publiknya, engagement, tapi media sosial menjadi media baru, menjadi media platform baru untuk media. Kenapa? Karena sejumlah televisi kemudian menggunakan media sosial, YouTube misalnya, untuk streaming juga. Ya, selain dia bikin website misalnya, ya kan. Jadi streamingnya 24 jam lagi terus saja. Jadi hari ini misalnya ketika bicara tentang televisi ada dua jalur, jalur di terestrialnya dan jalur di media sosialnya. Radio bahkan mungkin punya 3, ya kan? Ada jalur di on air yang dia biasa pakai frekuensi, tapi kemudian ada program radio yang bersiaran bisa seluruh dunia yang namanya misalnya Radio Garden misalnya, itu kan bisa di seluruh dunia, dan biasanya juga bikin streaming atau bikin di media sosialnya, yang siarannya malah kemudian siaran seperti televisi kan. Jadi ini opportunity baru. Nah, bagaimana kemudian kita semua bisa memanfaatkan. Saya orang yang percaya, Mbak Rina, bahwa digital dengan segala macam pertumbuhannya, termasuk media sosial tadi, tidak pernah membunuh media. Disrupsi digital tidak pernah membunuh media. Yang membunuh media itu ada 2. Satu, kegagalan media, pimpinan-pimpinan media beradaptasi dengan perubahan ini. Satu. Yang kedua adalah pandemi COVID-19 kemarin. Itu banyak membunuh media. Kenapa? Karena support sistem media juga mati. Misalnya apa? Perusahaan-perusahaan yang dulu masih mau masang iklan, mau berlangganan di medianya, dia terpaksa harus tutup. Dia terpaksa melakukan efisiensi besar-besaran. Dan efisiensi besar-besaran yang paling gampang dipotong adalah biaya promosi ke media. Jadi akhirnya kemudian medianya tutup. Orang-orang yang dulu menjadi pelanggan media, penonton media, kalau yang media basisnya media sosial kan viewer akhirnya kan, penonton media, mereka nggak sempat lagi. Karena sebagian sakit, sebagian meninggal, sebagian lagi kehilangan pekerjaannya. Sehingga jangankan mau menonton media sosial gitu, mereka harus kerja untuk makan gitu. Apapun yang dilakukan gitu. Jadi digital dengan segala perkembangannya, termasuk dengan disrupsinya, menurut saya tidak pernah membunuh media, bahkan dia memberikan opportunity baru untuk media. Yang membunuh media adalah COVID-19, pandemi kemarin, dan yang paling penting adalah yang membunuh media adalah ketidakmampuan kita, orang-orang media, beradaptasi dengan perubahan. Oke, Pak Tra, super sekali. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan buat teman-teman jurnalis di sana? Di Tarakan? Iya, di Tarakan dan bahkan mungkin di Indonesia, apa yang bisa membuat mereka tetap semangat, tetap berada di jalur media? Iya, hidup sebagai seorang wartawan, jurnalis atau pewarta itu, nomor 1 bahwa dia harus mampu beradaptasi dengan perubahan. Yang kedua, dia harus mampu melihat inovasi, melihat dan melakukan inovasi tentu saja. Inovasi dalam banyak hal, termasuk dalam cara dia meliput, cara dia menuliskan berita, cara menggunakan data tentu saja. Dan percayalah bahwa wartawan atau jurnalis atau pewarta tidak akan bisa digantikan oleh mesin. Tapi wartawan seperti apa yang tidak bisa digantikan oleh mesin, tidak bisa digantikan oleh artificial intelligence, adalah wartawan yang dia punya kompetensi. Wartawan yang punya kompetensi, wartawan yang punya moralitas dan etika yang tinggi. Karena itu nggak bisa digantikan oleh apapun teknologi sehebat apapun menurut saya. Oke, super sekali Pak Tra. Terima kasih ngobrolnya hari ini. Sama-sama, mudah-mudahan lain waktu kita bisa berjumpa kali. Salam sehat Pak. Sehat selalu Mbak Rina. Ya.